Dan orang yang zalim itu kata Tuhan tidak akan saya kasih petunjuk. Seseorang dalam kasus yang sama tidak mungkin bisa dihukum dua kali dalam kasus yang sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala. Dia dianggap tidak mematuhi itu, dia kan sudah bayar denda ke Pemda DKI 50 juta. Nah, seseorang dalam kasus yang sama tidak mungkin bisa dihukum dua kali dalam kasus yang sama. Kalau seandainya kita tidak mau menegakkan keadilan, berarti kita dianggap sebagai orang yang zalim. Dan orang yang zalim itu kata Tuhan tidak akan saya kasih petunjuk. Nah, implikasi teologisnya ya, kalau seandainya para penegak hukum ini tidak menegakkan hukum secara adil, maka para pemimpin di negeri ini akan tidak ditunjukkan oleh Allah. Sehingga akhirnya apa yang akan terjadi? Negaranya akan menjadi negara yang tersesat. Nah, kalau negara ini menjadi negara yang tersesat, ya berarti negara ini akan menjadi negara yang tidak akan tumbuh dan tidak akan berkembang menjadi negara yang baik. Nah, kalau negara ini tidak tumbuh menjadi negara yang baik, ya maka negaranya akan terpecah belah, maka negeri ini akan ambruk. Pertanyaannya, mau nggak kita negara kita ini ambruk? Pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan awalnya digunakan untuk menjerat Habib Rizik yang tidak mematuhi penyelenggaraan kesehatan. Namun pemerintah lupa ya bahwa pemerintah hingga hari ini tidak pernah memberlakukan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Karena kalau pemerintah menggunakan pasal 93, pemerintah juga harus menggunakan pasal 53 sampai dengan 58. Apa itu? Harus melaksanakan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup dalam masa karantina. Jadi kalau pegawai negeri atau pegawai swasta libur, dia tetap digaji. Kalau buruh libur, dia tetap digaji. Anak-anak tidak sekolah di rumah didatangkan guru untuk melakukan homeschooling. Ini tidak, tapi tahu-tahu dalam bahasa Jawa, ujuk-ujuk menggunakan pasal karantina kesehatan. Kalau bahasanya orang Solo itu Joko Sembung bawa golok itu ya, orang nyambung jok itu ya, jadi sama sekali nggak nyambung. Nah, undang-undang ini digunakan untuk menjerat pidana, namun hak dan kewajiban dalam undang-undang tidak dilaksanakan. Jadi pemerintah ini kalau saya menyebutnya sebagai pasal gregeten, pokoknya asal bagaimana caranya Habib Rizik Syihab ini bisa masuk penjara. Hukum itu adalah berlaku untuk semua orang ya, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Atau dalam bahasa yang lain ya, hukum itu tidak boleh kita tegakkan secara diskriminatif. Kalau seandainya Habib Rizik ya ditahan, malah sudah ditahan ya, karena pernah menyelenggarakan acara yang menimbulkan orang berkerumun dan orang berkumpul ya di suatu tempat dalam jumlah yang banyak. Ya, dalam suasana COVID-19 itu tentu bermasalah. Kalau seandainya tidak ada COVID, saya mungkin tidak ada masalah ya. Karena di situ tidak akan ada bahaya yang akan muncul ya. Tapi karena ini suasana COVID ya tentu ini bermasalah. Ya. Jadi kalau seandainya Habib Rizik melakukan acara yang menghimpun banyak orang dalam suasana COVID, ya itu tentu saja tidak baik ya. Dan tetapi menurut saya tidak hanya Habib Rizik, siapa saja, siapapun orangnya, ya atau kelompoknya kalau menyelenggarakan acara yang menghimpun banyak orang di tengah-tengah suasana COVID-19 itu adalah tidak baik ya. Dan kalau dilihat dari perspektif hukum, ya saya tidak tahu ya apakah itu salah atau tidak salah dalam perspektif hukum. Tapi dari perspektif sosiologis ya saya melihat ya itu tidak baik.
Nah, oleh karena itu ya bagi saya kalau Habib Rizik ditahan karena menghimpun banyak orang, maka saya minta supaya ya penegakan hukum dilakukan secara adil ya. Oleh karena itu siapapun yang melakukan acara yang serupa dengan dilakukan oleh Habib Rizik juga harus ditahan. Ya, tapi kalau seandainya tidak seperti itu, maka berarti pihak aparat penegak hukum telah menegakkan hukum ya secara diskriminatif, dan berarti pihak penegak hukum tidak memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Itu bagi saya yang jadi masalah. Jadi yang saya persoalkan di sini adalah persoalan keadilan dalam penegakan hukum ya. Para penegak hukum haruslah ya bersikap adil dalam menegakkan hukum. Dan sepanjang pengetahuan saya yang para penegak hukum itu adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah ya. Nah, oleh karena itu keberpihakannya adalah kepada kepentingan negara, kepada kepentingan negara. Oleh karena itu ya saya meminta betul supaya penegak hukum tidak berpihak ya, karena yang namanya pemerintah itu kan selain dia pemerintah ya, di situ juga ada muatan politik ya, karena pemerintah itu didukung oleh partai-partai gitu kan. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan supaya persoalan hukum ini tidak dibawa-bawa ke persoalan politik. Ya, oleh karena itu ya hukum harus ditegakkan ya secara independen dan terbebas daripada kepentingan dan tekanan dunia politik. Yang pertama. Yang kedua adalah ya kalau Habib Rizik itu ditahan ya karena dia menghimpun orang. Sementara ya biasanya kalau seandainya orang berkumpul banyak gitu ya, itu akan ada korbannya, apakah sakit karena COVID atau meninggal karena COVID. Nah, oleh karena itu bagi saya ya pihak kepolisian atau para penegak hukum harus mencari data berapa jumlah korban yang jatuh sakit ya, atau yang meninggal gara-gara COVID disebabkan mereka berkumpul-kumpul di Petamburan ya, di tempat di mana diselenggarakannya acara yang bersangkutan oleh Habib Rizik gitu ya. Nah, tetapi kalau sana itu kita lihat ya, kita tidak hanya lihat itu oleh pihak lain berapa gitu, harus kita bandingkan. Dan dalam pilkada berapa? Dalam pilkada kita lihat jumlah orang yang dinyatakan reaktif terhadap COVID-19 sekitar 97.000. Pertanyaan saya, kalau oleh pilkada 97.000, oleh kegiatan yang diselenggarakan oleh Habib Rizik berapa? Nah, apakah juga 97.000 atau kecil atau tidak ada? Nah, oleh itu bagi saya ya dengan akal sehat saja kita tentu bertanya kan, kalau Habib Rizik saja dengan melakukan kegiatan menghimpun orang ya dalam jumlah sekian ribu misalkan begitu ya, lalu korbannya, saya dengar korbannya malah tidak ada, baik yang sakit ataupun yang yang meninggal saya dengar tidak ada. Yang ada adalah orang yang tinggal di Petamburan tetapi tidak ikut dalam acara kerumunan tersebut. Dengan keadaan seperti itu saja ya Habib Rizik sudah mereka tahan gitu kan. Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah kalau yang menyangkut pilkada bagaimana? Ya, yang sudah dinyatakan secara resmi oleh KPU reaktif 97.000. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah orang yang bertanggung jawab itu sudah ditahan dan sudah dinyatakan sebagai tertuduh oleh pihak kepolisian atau tidak dinyatakan sebagai tertuduh? Ya, saya bingung juga ya. Saya bingung juga sebagai orang yang awam dalam bidang hukum, saya bingung sendiri begitu kan. Dan yang bingung itu tidak hanya saya, banyak sekali orang yang bingung. Mungkin ya kalau tidak jutaan ya ribuan orang yang bingung gitu ya.
Apa yang membuat mereka bingung, kok ada pembedaan perlakuan penegakan hukum gitu. Sementara kan negara kita kan negara hukum ya. Dan hukum kita adalah hukum yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Karena hukum kita ini tidak diletakkan di dalam bingkai negara hukum yang negaranya totalitarianisme ya. Negara kita negara hukum yang bukan diletakkan sebagai negara hukum di negara yang sekuler ya. Kita adalah negara hukum yang diletakkan dalam negara seperti yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itulah sila pertama daripada 5 sila yang ada. Nah, oleh karena itu kalau kita akan menegakkan hukum di negeri ini ya harus adil, karena adil itu perintah dari agama. Setiap agama ya terutama ajaran agama Islam ya sangat menjunjung tinggi ya yang namanya keadilan. Bahkan kalau seandainya kita tidak mau menegakkan keadilan, berarti kita dianggap sebagai orang yang zalim. Dan orang yang zalim itu kata Tuhan tidak akan saya kasih petunjuk. Nah, implikasi teologisnya ya kalau seandainya para penegak hukum ini tidak menegakkan hukum secara adil, maka para pemimpin di negeri ini akan tidak ditunjukkan oleh Allah. Sehingga akhirnya apa yang akan terjadi? Negaranya akan menjadi negara yang tersesat. Nah, kalau negara ini menjadi negara yang tersesat, ya berarti negara ini akan menjadi negara yang tidak akan tumbuh dan tidak akan berkembang menjadi negara yang baik. Nah, kalau negara ini tidak tumbuh menjadi negara yang baik, ya maka negara ini akan terpecah belah. Maka negeri ini akan ambruk. Pertanyaannya, mau nggak kita negara kita ini ambruk? Mau nggak kita negara kita ini porak-poranda? Ya tidak maulah kita kan. Nah, supaya apa? Supaya tidak mau, supaya tidak ambruk dan porak-poranda negeri kita ini ya sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa ya kita mengharapkan supaya ya para pemimpin kita, rakyat kita ditunjuk oleh Allah. Nah, supaya para pemimpin kita dan rakyat kita ditunjuk oleh Allah, nah, kita harus menegakkan keadilan. Begitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, menegakkan hukum secara adil ya, itu adalah perintah agama dan juga perintah dari konstitusi. Jadi oleh karena itu kalau seandainya hukum kita tegakkan secara diskriminatif, berarti kita telah melakukan tindakan, perbuatan dan tindakan yang inkonstitusional. Ya, dan menurut saya ya tidak boleh ada orang di negeri ini siapapun dia, apapun pangkatnya ya, melakukan tindakan yang inkonstitusional. So kalau seandainya kita bergeser dari konstitusi ya, maka akan terjadi apa perselisihan dan persilangan pendapat, dan itu akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa baik kini maupun di masa yang akan datang. Dan saya rasa ya semua kita ya yang cinta terhadap bangsa dan tanah air ini ya tidak mau hal itu terjadi ya. Nah, oleh karena itu bagi saya jangan bermain-main dengan hukum ya. Kita harus tunduk dan patuh kepada hukum, tapi hukumnya adalah hukum yang berkeadilan ya. Karena saya lihat tidak semua hukum itu adalah berkeadilan, karena ada hukum yang dibuat yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan para pemilik kapital. Gitu. Oleh karena itu bagi saya kita harus tunduk kepada hukum yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi ya. Dan kalau seandainya ada hukum di negeri ini yang tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi ya, maka saya akan meminta, pemerintah pada pemerintah supaya hukum itu, undang-undang itu dibatalkan. Ya. So, kalau seandainya ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, maka undang-undang itu sebenarnya tidak berlaku. Langsung tidak berlaku ya. Karena undang-undang yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Begitu, tidak boleh ada undang-undang di negeri ini yang diperlakukan, yang jadikan dasar dalam bertindak yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.